izin Allah saya bisa silaturahim. Sudah hampir setahun yang lalu saya belum sempat untuk kesini. Namun hampir setahun lah, nggak habis setahun. Dan mendengar kabar bahwa guru kita Haji Harun Ar-Rasyid kurang sehat, sehingga saya SMS kepada putranya bernama Haji Oji. Kemudian sampailah saya ke tempat ini dengan izin Allah bersama istri dan santri. Semoga jumpa kita kali ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Safar ini kita semua yakni hendak persiapan yang mana nanti akan datang bulan Rabiul Awal atau yang disebut dengan bulan Maulid. Di dalam bulan tersebut ada manusia yang paling suci, disucikan oleh Yang Maha Suci. Manusia yang agung kemudian diagungkan oleh Yang Maha Agung. Manusia yang pengasih, yang selalu dikasih oleh Maha Pengasih, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhindul kiram, jamaat akhwatul muslimin, ummahat majalis Darut Tauhid yang memang pada Safar ini, yakni perjalanan, namanya safar itu perjalanan. Jadi Nabi pengen hijrah ketika saat safar ini jalan. Ummahat kalau tahu perjalanan Nabi itu dari Mekah ke Madinah, itu bisa dibilang 410 kilometer. Seandainya kita berada di Madinah ingin yakni umrah, melaksanakan haji kecil, kemudian kita akan miqat, namanya di Bir Ali. Bir Ali itu dari Madinatul Munawwarah 10 kilo. Kemudian kita di situ ya sunat ihram di Masjid Bir Ali. Dari situ kemudian berangkat ke Makkahul Mukarramah. Nah, dari situlah perjalanan yang di dalam Al-Quran Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, Paman Faradha fihinnal hajj, adalah haji itu beberapa waktu saja yang dilakukan. Bisa jadi 50 hari, bisa jadi 40 hari, bisa jadi 30 hari, bisa jadi 20 hari, bisa juga 5 hari. Itu yang wajib-wajibnya saja. Paman Faradha, siapa yang berangkat ke haji itu, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Enggak boleh ropas. Artinya ropas itu omong-omongan kotor, dan pusuk artinya jangan berkata fasik. Wala jidala fil had, dan jangan berkelahi satu sama lain. Namun perjalanan itu ibu-ibu sekalian hoyong pisan abdi ngarasaan ka Mekah leres apa leres? Nah sebab
Makkatul Mukarramah jeung Madinah serta Aqsa eta geus digariskan ku Allah. Kalimatna subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Garis besarnya adalah allazi barokna haulahu. Eta dua tempat jarak dina haram ka aqsa teh anu diberkahi ku Allah. Kembali deui dina ending natija ayatna yauma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Ke tanah Mekah, tanah Madinah, tanah Aqsa bakalan ngomong ke Allah, ya Allah ya Gusti, bahwa jamaah masjid majlis Nurut Tauhid apa Darut Tauhid urang? Nurut Tauhid ieu geus nyaba ka tanah uing cek Mekah jeung Madinah. Alhamdulillah. Sababna ijajul jilatil ardu zilzalaha, di mana kiamat bakalan datang tapi Mekah jeung Haram serta Aqsa eta moal bakalan hancur sebab tanah eta langsung spontan pindah ke surga. Artina urang geus nyaba ka dinya sarua bae urang ngincak tanah surga. Tos ini encan. Hah? Berarti jangan ngincak surga tuh. Subhanallah. Kayak bakalan ngomong eta bumi. Contohna bae umpamana urang nyieun kontrakan. Yang kontrakan eta kontrakan bakalan ngomong, ya Allah, uing teu sudi kontrakan ieu tanah dijieun kontrakan tapi anu makena teu salat pisan. Aya teh kira-kira? Di mana? Di mana? Maka dari itu jamaah sekalian, bersyukur urang teh di majlis Nurut Tauhid anu dipimpin Kiai Haji Harun Ar-Rasyid beserta Ustaz Haji Rodi dan juga mantunya, supaya dikenalkan satu-satu apa pentingnya kita beragama. Sebab dina agama adinu an-nasihatu, ngaranna agama artina nasihat. Dina nasihat kitab Nasoihul Ibad, di mana menerangkan kun indallahi khairun nasi. Jadilah aranjeun kabeh, jadilah kamu sekalian di sisi Allah sebagus-bagus manusia. Wa kun inda nafsi sarron nasi, sedangkan di diri pribadi seakan-akan goreng sarina, artinya jelek gitu. Maksudnya gini, kalau di hadapan Allah harus kita tunjukkan fisiri wal alaniyah, baik tersembunyi maupun terbuka, urang teh ibadah baik. Ulah segala timbulna muraat atau riya. Ibadah wae. Baik rek ibadah tengah peuting mangga, rek isuk-isuk mangga, rek barang mangga, atawa musim naon ge mangga. Aya duit ibadah, teu aya duit ibadah terus. Sebab orang geus dibaiat dina salat urang, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh. Nah, dina lapat lillahi rabbil alamin artina urang teh innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun urang teh hayangna nepi ka hayang kumaha carana ibadah nu leres. Di
dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad dina kalimat tankih teh bahwasanya li tahqiq dina qasam teh artina sumpah. Qad aflaha sumpah, sungguh kata Allah, aflaha akan sangat bahagia mu'minina kepada orang yang beriman. Kunaon dikabarkan orang teh bahagia sebab hum fi sholatihim khashi'un. Mereka itu sholatnya khusyuk. Sekarang kita bicara khusyuk itu kayak gimana? Menurut Imam Maliki, khusyuk adalah ai orang keur salat pandangan mata kita teh ke tempat sajadah sujud. Tapi menurut Imam Syafi'i kalau bisa mah dina arti atau pengertian itu kudu tahu sanajan teu kabeh, artinya walaupun gak semua minimal paham. Oh alhamdulillah teh muji ka Allah Rabbil Alamin, Tuhan Pangeran Sadaya Alam, kan gitu. Sebab orang konsekuensina keur salat teh keur komunikasi kepada Allah. Seperti Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah. Kata Allah, terima kasih kau telah menyebut namaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Terima kasih kau telah memuji aku. Orang teh salat maksudna keur ngomong ke Allah. Tah pelebah dia hum bi sholatihim khashi'un. Betapa bahagianya orang kalau yang namanya sholat itu khusyuk. Nah sebabna, sebab eta ngaji dipake. Ngaji cuma didatang doang, tapi kepakian mah henteu. Aya teh kira-kira. Terus uing ngaji teh ngobrol-ngobrol bae, ngobrolkeun batur. Aya teh? Ya aya kabeh. Bagaimana caranya yang khusyuk tadi sehingga inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Sholat satu paket, ayo makanan Padang satu paket 12.000 umpama. Mana sholat yang namanya paket? Rukaan sujada, ruku yang sujud eta paket sholat. Di mana orang ruku, artinya orang mengiyakan. Kamu beli sana tuh barang, siap tuan, saya berangkat. Sujudna, jalan ngambil itu barang. Artinya ketika kita ruku, subhana rabbiyal azimi, ya Allah, kau maha besar. Saat itu Rabbana lakal hamd, ya Allah, pujian kepada engkau. Masuk sujud, subhana rabbiyal a'la, rabbik firli, langsung kita minta ampun. Nah kalau orang yang namanya sholat itu adalah sedang komunikasi kepada Allah, kemudian kita tidak mengkhususkan kepada Allah baik fi'liyah, kauliyah, sautiyah semua, sehingga akan rusak ibadah kita. Maka kalimat yang disebut dengan satu paket itu bisa hilang kulantaran kita tidak memiliki rasa untuk sholat. Maka sholat ini harus jelas dan kuat. Tanha anil faksha wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan orang sudah sholat, habis sudah sholat ngomongkan batur, berarti belum sholat, sebab ente tanha. Orang teh ngabohong, kabatur ngabohong kali, berarti kita belum sholat karena enggak tanha. Sedangkan sholat tanha, mencegah perbuatan yang enggak benar. Tapi sementara kita masih berbuat yang enggak benar, bagaimana sholatnya? La taqbalus sholat. Kata Nabi, ya ashabi, la taj'ala hadha kamisli ashabi.
wa hum sitina sana bil ibadah wa huwa la yaqbalus shalah. Nabi bilang, hei sahabatku, janganlah seperti sepulan. Pulan itu 60 tahun ibadahnya terus-terusan, tapi saya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqila, kemudian bertanya sahabat, lima ya Rasulullah, kenapa kok nggak diterima nih orang, sedangkan 60 tahun ibadah terus-terusan? Kata Nabi, wa huwa as-salatu yatimur ruku'a wa la tatimmu sujuda. Yatimmu sujuda wa la tatimmu ruku'a. Saya nggak diterima sholatnya, kenapa si Fulan? Waktu ruku sempurna, waktu sujudnya nggak sempurna. Waktu sujud sempurna, waktu ruku nggak sempurna. Terus bagaimana ya Rasulullah pengertiannya? Pengertiannya adalah ini orang tidak ikhlas dan tidak niat sholat secara benar. Seperti contoh Allahu Akbar, giliran ruku ingat, aduh urang tehnya dagang mana sepi. Ayat kira-kira gitu. Berarti kurang sempurna. Orang lagi sujud Allahu Akbar, ingat, oh aing boga etanya sauran utang ka manehna. Pas rek iktidal Allahu Akbar, kebetulan ngawarung ada yang teriak beli. Duh aya nu meser deh aing mah. Berarti kesujudan, keikhlasan, kesurusuan ini berat, susah. Ternyata orang teh masih belum sempurna. Mata ulah bosan-bosan ngaji di mana tempat, baik majlis, masjid, pondok, jeung sajabana. Insya karena ibu-ibu sekalian, kalau orang sudah sholat seperti itu, yang pertama gampang, tanha anil faksya wal munkar, cegah perbuatan gak bagus. Kita cuman diam saja, habis pengajian di rumah turut ke suami dan lain sebagainya, beres rumah tangga, walaupun ilmu kita nggak dalam, justru itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada ilmu banyak tapi kelakuan lagi goreng, percuma. Sebab apa? Tanha anil faksa wal munkarnya tidak ada. Nauzubillah min. Jadi berusaha mereduksi bagaimana dengan pengajian ini supaya lebih khusyuk lagi. Karena wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Tidaklah semata perkara yang Allah perintahkan kecuali mukhlis. Mukhlisina itu kata sifat, orang yang menjalani sifat mukhlasin, artinya bagaimana cara orang ikhlas. Kemudian ikhlas tingkatannya ada 3. Ada yang ikhlas tingkatnya rendah, ada yang ikhlas tingkatnya sedang, ada yang ikhlas tingkatnya tinggi. Mana ikhlas yang rendah? Ikhlas yang rendah begini, orang maca sholawat kamilah 4444, orang maca al-waqiah sehari 40 kali. Tujuannya rek naon? Rek kaya. Ayat eta baca-bacaan tujuanna rek sesuatu, menang gas kekayaan, menang iya, menang eta dan lain sebagainya. Di sorga teh dibere deui, naon sebabna? Pan di dunia gas dikasih ku aing, kata Allah. Nah, Allah mah bebas ngomong ke urang. Betul tak kira-kira? Ai urang ke Allah mah eta pamali, duraka. Tapi Allah ke orang mangga rek ngomong kumaha guys, sebab Tuhan orang leres apa leres. Jadi di dunia sudah saya kasih kamu baca berkali-kali berpaling-paling, tapi apa?
ternyata bacaan kau cuman hanya mentok persoalan dunia saja. Sedangkan berkata daripada hadis qudsi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dunya ukhtumi man khadamaki wastadimu man khadamati. Wahai dunia, perbudaklah orang yang ngejar dunia, tapi berbuat baiklah orang yang mengabdi kepadaku. Coba lihat, banyak orang ngejar dunia, belum sholat azan subuh ke semangkat ke pasar. Ayatnya kira-kira di mana? Memang benar, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi, kuuji kalian karena rasa takut, tapi ulah takut-takut teuing. Sebab eta percuma orang amana billah wa malaikatihi terus wa kutubihi la nufarriqu wa qalu wa ata'na wa ilaikal la yukallibum illa wus'aha laha wa 'alaiha rabbana inna sina rabbana 'alaina isran kama hamaltahu rabbana mala taqata lana bi wa anna warhamna lana pansurna alal kaumil. Eta perbuatan orang dititahna seperti itu. Pertama beriman pada Allah, malaikat, rasul dan qadar, hari kiamat, semua kudu beriman. Nah di situ kita tahu bagaimana caranya. La yukallifullah, jangan maksakan orang. Maksakan kumaha? Ai berat teuing kana ibadah, ilmu urang teu aya, ulah dipaksakan teuing. Sekemampu orang wae, leres apa leres? Ai dipaksakan orang kudu maca eta, kudu maca ieu, maca nanaon segala macam. Pan rumah tangga teh kudu dibersihan. Ai orangnya sebaju artinya dapat pahala. Amin ya robbal. Walaupun tidak ada perintah orang rumah tangga tidak sebaju, tidak ada perintah, tapi piraku laki neangan duit orang ngajedok. Betul tak? Jadi pertanyaan orang, ayana orang nyuci baju dapat pahala. Ayana nu nyuci baju mesin cuci, mesin cuci apa orang dapat pahala? Ah. Ya tapi iya pan Islam lebih banyak mesin cuci nah. Jadi lu dapat pahala mesin cuci apa orang? Ayah lebih lau bagi dua. Masak nasi baheula mah jang tunggu jang naon teh karana sulu. Kompor ayeuna rice cooker. Lu menang pahala urang apa rice cooker? Setengah-setengah deui wae. Kabeh geus dibantu ku segala macam elektronik. Mata ayeuna mah kudu urang syukur geus dibantu ku elektronik. Jangan gagabah teuing, jangan lalawora sebab geus kemajuan ieu kondisi. Urang teh cek bae geus nyolok kana rice cooker, geus mesin cuci jalan, anteng-antengan we men setan gepeng. Nyaon teh setan gepeng? HP. Eta ngaranna setan gepeng. Atau tak bisa ulah minta ajaran nah. Ai geus ini
Kalau segala ini main TikTok. Ya ampun. Segala ini bikin konten, joget-joget. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal surat Al-Mu'min tadi bahwa sungguhna salat orang ayana khusyuk apa henteu kembali ke orang sadar, kembali kepada diri kita masing-masing. Ngajina iya karena Allah apa ngajina karena sebagainya? Karena Allah. Ulah dibantuan ulah tenang we. Pokoknya kabeh karena Allah. Amin. Baru masuk alladzina ketika mereka salatnya khusyuk, alladzina bi sholatim beres, baru alladzina hum anil lagwi mu'ridi. Yang kedua syarat orang mukmin adalah tinggalkan bukan urusan nama. Laras apa laras? Kalau bukan urusan kita ngapain ikut-ikut ngecoprak? Ya batur ngumpul rame-rame orang asup. Orang ge nyaho manehna kitu. Ayo tuh kira-kira gitu. Mana Jarmina? Dari surat Al-Mu'minun ini berarti baru kelas yang kedua, faktor esensi yang kedua kita masih lupa. Ternyata kita teh suka ngegosipin orang, suka ngejelekin orang, suka mitnah orang. Padahal seorang ulama mengatakan al-insana amilus salas. Berbuatlah manusia 3 persoalan, insya Allah dia akan tenang dalam ibadahnya. Pertama, fa illam tanfa'hu wa la tadarruhu. Kalau kalian tidak manfaat sama kawan, jangan bikin mudorot sama kawan. Maksudnya apa? Kalau sama kawan tuh bikin yang manfaat. Udah nggak berguna sama teman, kemudian kita malah ngarecokkan. Buat apa kita hidup yang nama saat ini kita sebagai manusia untuk saling irhamu man fil ardi yarhamhumur rahman man fis sama. Di bulan yang namanya Syafar ini tebarkanlah kasih sayang sesama tetangga. Mau kenal mau enggak, lemparkan senyum. Jangan buang muka, gas goreng eta mukana dibuang deh. Ayo tuh. Mana Jamina? Gas jelas-jelas jore mukana dibuang deh. Gas goreng dibuang. Atuh kita dibuang ya gas goreng. Tambah goreng. Ya melain di dia lain. Di Cilengsi lewat pasar Wana Herang Saeuci. Jadi kedua, kalau memang kita nggak bisa fa illam tanfa'hu wa la tadarruhu. Emang kalau nggak bisa sama kali bermanfaat, kalimatnya lam harfu jasmin listiqbali li ta'bid abadan abidin. Kalau yang namanya lam teh begitu. Contoh doroba yadribu, asup karena huruf lam yang tadinya yadribu jadi lam yadrib, mual bakalan nenggel, nggak pernah mukul sama sekali. Fa ilam tanfa'hu, emang nggak pernah berguna ini teman, tapi jangan bikin rusuh sama teman. Udah tahu kagak berguna sama teman, provokatif.
Ya sama aja tip sama tor. Ya kan saya ceramah sering ya. Masa diajarin? Saya ceramah di depan dosen di universitas, motif motor sama aja lah. Ya. Itulah bedanya. Bahasa Indonesia salah, dosa. Tapi Al-Quran salah, dosa tuh. Mata muliaan Islam, bahasa Inggris salah, dosa tuh. Bahasa Arab salah, dosa tuh. Dosa. Seperti contoh Alif Lam Mim. Wallahu alam bimuradi zalik. Tapi kalau orang bacana alam ular bedudak, beda-beda. Matak dina masalah persoalan orang Islam, inna dina innallahil Islam. Makanya ibadah Allah ummahat Jamal Ta'lim Masjid Ta'lim Nurut Tauhid, bahwasanya kita ini tinggalin min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagusnya orang nek bukan urusannya tinggalin, ulah ikut-ikutan. Kan baiklah, betul dah? Udah biarin aja urusan dia, jangan sok tahu. Ini mah nggak tahu sok tahu. Zaman sekarang nih gara-gara tahunnya udah model-model, nggak tahu sok tahu. Ya pada berebut, oh yang bagus ini nih calon presidennya. Oh yang bagus ini nih calonnya. Oh pada ribut semua. Nggak taunya naik lagi beas, leres apa leres? Naik lagi no. Beas naik, bensin naik, otomatis sembako naik, sayuran naik, tatangkalan nok, ayam, bonteng mah turun naik. Bonteng no turun naik mah nyawa teh bonteng timun tar turun tar naik, maksudnya diturunin dari gerobak naik deh kak gitu. Nu turun naon kolor, masa bonteng kolor nu turun. Lah lamun kolor turun mual bakalan kiih urang. Betul tak? Jadi min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagus-bagus manusia tinggalin kalau bukan urusannya. Kau mau aya nama urusan ngarana keluarga di lalaki kan baik orang ulah pipiluan kecuali diajak gitu. Iya mah sok ngatur-ngatur. Ai jadi istri ulah ngatur-ngatur keluarga suami, leres apa leres? Ai jadi suami ulah ngatur-ngatur keluarga istri. Ai nama kudu wasawirhum billati hiya ahsan. Bagaimana caranya musyawarah? Panggil kabeh. Oh kieu kudu nama alhamdulillah. Tak baru masuk walladzina hum 'anil lagwi mu'ridin. Benar-benar oh ternyata kita berusaha di dalam pengajian ini supaya tidak mau ambil peduli urusan orang lain, urusan orang baik. Aya nama alhamdulillah. Mata di dia orang pasti diajarkan bagaimana cara sifat-sifat orang. Hukukuz zauzah ala zauz, haknya istri terhadap suami, haknya suami terhadap istri, haknya anak terhadap orang tua, haknya orang tua terhadap anak di dalam kitab Uqudul Jin. Maka kita alhamdulillah kalau memang kita terus siratikal mustaqim, baru kita akan punya sifat gak bakalan mau kalau bukan urusannya. Ngapain ngurusin orang lain? Leres apa leres? Baru fa'ilam tanbahu yang pertama wala tadarru. Kalau nggak bisa manfaat jangan bikin yang namanya mudarat. Yang kedua fa'ilam takrahu
fala tabghadahu. Kalau kamu nggak bisa teman itu bahagia, bikin bahagia, jangan bikin sedih. Ini ngebahagiakan teman tak bisa, tapi ngebikin kesel, baik ayat tak kira-kira? Ayat dari wae. Idhalus surur, bikinlah orang itu senang. Contoh, ada teman kita datang, ya, udah pakai bedak, udah pakai make up, udah pakai lipstick datang, ya enggak, memang sedikit agak gemuk. Bagaimana nih, gue langsing enggak? Oh langsing, padahal mah kayak drum. Maksudnya apa? Idhalus surur, bikin dia senang, bikin dia bahagia. Contoh, eta ngaranna sugesti. Sugesti naon? Orang berobat ke dokter. Jak dokter, oh ibu alhamdulillah tapi udah agak mendingan nih. Baru ngomong begitu aja udah sebagian obat buat kita. Coba datang ke dokternya yang judes, yang tadinya kita sakit nambah sakitnya. Betul apa betul? Mata karena dokter, karena ustadz, karena orang program di dalam jasa, kudu manis wajahnya, kudu manis menerima tamu. Jangan judes-judes teuing. Jadi ustazah teh ku judes-judes teuing. Jadi ustaz teh ku judes-judes teuing, itu moal bakalan aya nu sembuh dina hatena. Leres apa leres? Maka di sini ibadah Allah, fa ilam tafrahu. Kalau nggak bisa kita bikin bahagia, jangan kita bikin dia susah. Insya Allah. Yang ketiga, fa ilam tasbahu. Kamu nggak bisa memuji kepada dia, banggain dia, jangan suka membuli, jangan suka membuat kotor, jangan suka membuat celaan. Insya Allah itu baru dalam hidup kita akan lewat yang namanya alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Amin ya rabbal alamin. Alladzina hum lizakati fa'ilun. Yang ketiga, orang di dalam beriman dalam surat Al-Mu'minun tadi adalah mereka yang melaksanakan zakat dengan baik. Kata Nabi, azku abdanikum wa alsanikum bizikrillah. Zakatilah badan kalian, zakatilah seluruh anggota tubuh kalian dengan zikir kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sehingga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, ingatlah pada Allah sebanyak-banyaknya ingatan, qiyaman wa qu'udan. Baik itu diri, baik itu jalan, baik itu duduk, qiyaman wa lailan, baik itu yang namanya siang, baik itu namanya malam. Zikir terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang seperti inilah yang memang mereka melaksanakan walladzina hum lizakati fa'ilun, suka zakat. Kenapa? Coba orang berpikir ayeuna baraha lamun diminta sebulan kudu mayar napes kurang. Napes kudu bayar umpama. Contoh orang beli oksigen, kekuatannya 24 jam, itu harganya tabung kecil 2,5 juta umpama. Kekuatan cuma 24 jam oksigen. Ayeuna lamun dititah mayar baraha sebulan na urang. Kuat tak kira-kira? Umpamana pandangan orang mata, coba orang istilahna ente kataragi alhamdulillah. Tapi ente diminta sepeser pun ku Allah. Pendengaran semua tadi minta, lamun dimintain kabeh moal kabayar. Ini mata nah orang zikir. Zikir. Kemudian orang keur merenung zikir alhamdulillah. Nah di dalam 3 persoalan ini, jadi bagaimana sekarang Ustaz di bulan Safar kita akan melihat bagaimana sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum
rasulun, telah datang contoh dari Allah, manusia, rasul, seorang yang sempurna, min anfusikum, dari kita juga manusia, bukan jin dan malaikat tapi manusia. Bagaimana sifatnya? Azizun, perkasa. Perkasa bagaimana? Diuji nggak mundur. Orang kadang-kadang tibang pusing sedikit terdatang ngaji. Ayat dari dia. Mana Jalmina? Nyeri untuk tengaji. Iwal tengaji, kabeh tengaji, masya Allah. Jadi mata kurang, dina pelebah iya ibu-ibu, alhamdulillah. Lo pertama niat orang